اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Quba yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan semoga mereka semua Allah berikan kemudahan dan kekuatan untuk bisa memakmurkan masjid ini. Para alim ulama, para tuan guru, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa syukur kepada Allah kita sampaikan pada hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa memasuki malam yang keempat di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan hari-hari yang telah kita lewati menjadi hari-hari yang berkesan buat kita. Seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu kita berharap akan dapat meningkatkan kualitas iman takwa kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tauladan bagi kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan dan kemampuan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita dan anak keturunan kita, agar bisa selalu istiqomah memegang teguh ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah 3 hari kita berpuasa, betul ya? Kecuali yang puasanya duluan. Saudara kita dari Muhammadiyah sudah 4 hari. Apakah Bapak Ibu yakin puasa kita belum ada yang batal? Belum. Kalau yang jawab ibu-ibu wajar ya. Ya, ada saatnya M gitu ya. Ya, kalau lagi M berarti ibu-ibu boleh nggak puasa. Tapi kalau bapak-bapak M, maksudnya apa itu? Ya, males ya. Ya. Apakah Bapak Ibu yakin bahwa dari 3 hari puasa kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang membatalkan pahala puasa kita? Yakin Bapak Ibu? Ya, saya diberi tema yang membatalkan puasa. Ya, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seputar Ramadan, ya, Allah sudah memberikan kepada kita panduan dalam Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Pada ayat 183, kalau kita mau cermati lebih dalam, di sana Allah Subhanahu wa ta'ala selain memberikan kepada kita informasi tentang wajibnya kita melaksanakan ibadah puasa, juga tentang visi berpuasa, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Tetapi tersirat di dalam ayat itu juga ada informasi kepada kita tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Dari mana kita melihatnya? Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa agar kita menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kata la'alla di sini mudah-mudahan, semoga, artinya tidak semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan mencapai ketakwaan, gitu ya. Artinya ada yang batal takwanya, nggak sampai kepada takwanya. Seperti yang Rasulullah ingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak
orang yang berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Artinya puasanya nggak batal, puasanya nggak perlu diqadha, nggak perlu bayar kafarat, tapi nilai puasanya, pahala puasanya, pencapaian puasanya batal, tidak sampai kepada ketakwaan. Yang pertama itu. Karena puasa bukan cuma urusan badan. Ketika Allah bicara takwa, berarti takwa ini tempatnya bukan pada jisim kita. Takwa tempatnya bukan pada jasad kita. Takwa itu tempatnya pada jiwa kita. Yang dalam bahasa Quran tempatnya di nafs. Dalam surat ke-91 Asy-Syams ayat yang ke-7, 8, 9, 10 Allah jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi, jiwa serta penyempurnaannya, nafs. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia Allah mengilhamkan. Kata ilham ini satu doang di Quran pada ayat ini. Maka dia Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, kepada nafs itu, fujuraha. Yang pertama adalah potensi yang bernama fujur. Fujur itu adalah potensi berbuat kejahatan, potensi kemampuan kita melanggar aturan, tidak taat dan patuh. Itu fujur. Wa taqwaha, dan pada jiwa itu juga Allah ilhamkan potensi takwa. Takwa itu taat patuh, kemampuan kita untuk berbuat baik, mentaati dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah sampaikan kepada kita, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Suci dari mana Bapak Ibu? Suci dari fujur. Ya, fujurnya dibersihkan. Kita memenangkan potensi takwanya, mengalahkan fujurnya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwa itu, mengotori dengan fujur. Nah, pertanyaannya, tahukah kita apakah fujur itu? Nah, di sini kalau kita tidak tahu, maka potensi kita melanggar. Kalau kita nggak ngerti, potensi kita melanggar. Kita fokus pada takwa, tapi kita tidak fokus pada fujurnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya buat ilustrasi. Kalau kita nanam di pot, ada bunga, kita tanam pohon bunga, kita tanam. Yang kita tanam itu bibit-bibit bunga. Tapi kemudian yang tumbuh nggak cuma pohon itu, rumput-rumput pun ikut tumbuh di sekeliling bunga itu. Apakah kita menanam bibit rumput? Enggak. Kalau kita nggak siram, pohonnya mati, tapi rumputnya tetap subur. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Maka tugas kita adalah mencabut rumput-rumput itu setiap waktu. Jangan sampai dia tumbuh besar mengalahkan tumbuhnya bunga yang kita tanam. Rumput-rumput itulah fujur. Takwa itu adalah pohon yang kita tanam. Maka takwa itu akan kalah jika kita tidak fokus pada fujurnya, pada rumput-rumput yang harus kita cabut setiap waktu. Nah, fujur inilah yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Pada fujur ada dua nafs. Dalam kitab Qatrul Ghaus karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ya, beliau menempatkan ada dua nafs. Nafs itu Bapak Ibu ada 7 tingkatan menurut beliau. Dari paling bawah namanya nafs amarah, di atasnya nafs lawamah, di atasnya nomor 3 nafs mulhimah, nomor 4-nya nafs mutmainnah, nomor 5-nya nafs radiyah, nomor 6-nya nafs mardiyah, nomor 7-nya nafs kamilah. Pada dua yang paling bawah, nafs amarah, nafs lawamah, inilah fujur kita. Nafs yang nomor 3 sampai nomor 7 itu adalah yang ada pada takwa kita. Sedikit kita bahas.
Zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah ngingetin kita, ini Sahih Bukhari. Man lam yada qaulaz zur. Siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, wal amala bihi, apalagi dia mengerjakan itu semuanya, fala hajatun lillahi, Allah tidak punya hajat, Allah tidak butuh ayyada at'amahu wa sarabahu, kita meninggalkan makan dan meninggalkan minum kita. Kita berpuasa, hari-hari kita berpuasa, nahan lapar, nahan haus, nahan berbuat rafas. Kalau kemudian kita tidak bisa meninggalkan potensi fujur itu dengan kita gosip. Gosip itu al-ghibah, ada di nafs lawamah. Al-kazib, bohong. Bohong itu ada di nafs lawamah. Itu semua kita kerjakan. Maka kata Allah, sorry, ya, fala hajatun lillah, Allah tidak butuh. Yang seperti ini kita harus qada nggak puasa kita, Bapak Ibu? Nggak harus qada. Harus kafarat nggak? Tidak, karena tidak membatalkan puasa kita, tapi membatalkan pahala puasa kita. Ini yang harus kita waspadai. Jangan-jangan betapa gembira kita, betapa bangga kita, bersyukur kepada Allah di malam terakhir saat kita berpuasa, takbiran, ya Allahu Akbar, semua tidak ada hutang puasa, tapi ternyata pahala kita zong, nol. Allah anggap batal, Allah tidak butuh kita meninggalkan makan dan minum kita. Yang kedua, yang membatalkan puasa kita, yang harus kita qada, ada pada ayat yang ke-187. Tadi di ayat yang pertama 183, Allah memberikan kepada kita pendidikan pelajaran tentang hal yang membatalkan pahala puasa kita. Maka di ayat yang 187-nya penutup tentang Ramadan, tentang puasa itu, Allah baru jelaskan perkara yang membatalkan puasa kita dan kita harus mengqadanya. Apa itu? Uhilla lakum lailatas syiyamir rafas ila nisaikum. Malam hari Allah halalkan, kata Allah, Allah halalkan kalian rafas. Ini bahasanya indah ya, rafas. Melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang bisa ya mendatangkan gairah seks kita. Malam hari boleh. Kalau siang hari dilakukan berarti puasa kita batal. Harus bayar qada. Tapi urusan mereka yang berhubungan badan, mengeluarkan spermanya di siang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, maka bukan cuma harus bayar qada, harus bayar kafarat. Kafaratnya berat. Jangan coba-coba. Kata Allah, pilihannya pertama memerdekakan hamba sahaya. Sanggup nggak? Di sini nggak ada hamba sahaya. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Sanggup nggak? Tadi yang seharinya nggak sanggup, Pak. Ini harus bayar 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Yang ketiga, ngasih makan orang miskin, 60 orang miskin. Sanggup nggak? Allah buat segitu beratnya supaya kita nggak macam-macam, nggak main-main, nggak coba-coba. Ya, nggak coba-coba. Jangan sampai ya kita melakukan rafas pada saat kita sedang berpuasa. Allah bolehkan kita pada malam hari, itu pun dibatasi, ya. Tapi jangan ketika sedang itikaf di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid. Yang kedua, ya Allah suruh kita apa? Makan dan wa kulu washrabu, disuruh makan, disuruh minum, tapi ada waktunya. Kapan? Hatta yatabayyana khaytul abyad, ya, khaytul aswad minal abyad. Waktu fajar maksudnya, Pak. Kalau dulu kita nggak ada lampu, nggak ada, ya, sekarang ini nggak ada jam, ngelihat ini benang hitam, ini benang merah, sudah jelas dua-duanya, oh berarti sudah terbit fajar. Ya sudah selesai semuanya, tahan. Sampai kapan? Sampai kita ketemu nanti terbenam matahari. Cuma itu yang Quran syaratkan kepada kita.
Saya yakin kita semua mampu, kita semua sanggup. Bahkan anak-anak kita yang sudah PAUD saja sudah belajar, sanggup mereka menahan tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan ya sesuatu yang rafas selama dia berpuasa. Yakin kita semua sanggup. Tapi yang sering kita lalai adalah kita tidak memperhatikan hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Maka insya Allah ketika kita fokus pada perkara-perkara yang fujur, yang bisa membatalkan pahala puasa kita, dengan sendirinya nilai puasa kita akan meningkat, keimanan kita akan meningkat, karena nafs kita akan meninggalkan nafs ammarah yang selalu membuat kita berbuat jahat. Innan nafsala ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu ammarah itu membuat kita, mengajak kita berbuat kejahatan. Dia akan naik menjadi nafsu yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka melalui ya tos yang singkat ini ya, saya mengajak, ayo mulai saat ini mumpung masih di awal Ramadan, kita mulai perhatikan hal-hal yang dapat membatalkan nilai pahala puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.